Hai Mak, kali ini Mama Nande akan kasih info ya, kasih edukasi buat kamu mama-mama menyusui yang sekarang lagi pengen bisa menyusui. Mak Nande, biasanya aku tuh belum bisa posisi menyusui yang benar, belum bisa bayiku nenen yang benar. Nah, kali ini Mama Nande akan kasih tipsnya. Karena keberhasilan menyusui itu yang pertama posisi menyusuinya harus benar, Mak, ya. Yang kedua, perlekatan mulut bayi ke puting payudara dan areanya itu juga harus benar. Nah, ini informasi ini penting buat kamu yang bentar lagi mau lahiran sama yang baru-baru lahiran dan baru belajar nenen ya. Tapi mau kenalin dulu, ini bidannya sekolah emak juga. Ini bidan siapa namanya? Bidan Ria. Udah punya anak berapa, Mak? 3 loh. Anaknya 3 ya. Jadi bidan Ria ini juga akan turun ke rumah-rumah untuk membantu kamu mama-mama menyusui yang punya masalah menyusui ya. Jadi bukan membantu cuman pijat-pijat laktasi, tapi bantu kamu untuk bisa menyusui yang benar. Nah, sekarang yang perlu diperhatikan kalau kita mau menyusui, yaitu yang pertama, mamanya harus rileks dulu, jangan kaku. Jadi kamu anak pertama yang mau menyusui, kadang-kadang pegang bayi aja gini loh, nih, kayak piala bergilir gitu ya. Jadi nggak boleh kaku. Karena tips supaya ASI banyak yaitu si emaknya harus rileks. Jadi posisi badannya harus, ini udah nyaman belum? Udah. Nah, lebih nyaman lagi kalau ada bantal di belakang. Nah, yuk kesini yuk, Maria ya. Ini Maria ini kan pura-pura seolah-olah belum tahu gitu. Oke. Jadi posisi badannya harus rileks dan badannya nggak boleh coba bungkuk. Nah, ini nggak boleh bungkuk, harus tegak. Nah, gini tegak ya. Oke, kemudian yang berikutnya biasanya kita nih tim sekolah emak, bidan-bidan sekolah emak akan melihat dulu cara menyusuinya, kamu yang bener apa enggak ya. Coba cara menyusui Mak Ria gimana? Coba tunjukin yang salah dulu deh. Nah, gini ya. Oh, cara menyusuinya gimana ya, Bu Ria? Oh, gitu. Oke. Nah, ini ada yang tidak tepat. Jadi supaya si mama ini juga semangat menyusui, nggak boleh kita bilang, salah loh, down si mama langsung. Tapi sebenarnya walaupun salah ya, tapi bahasanya agak halus dikit ya, jadi kurang tepat. Oke. Nah, jadi posisi menyusui yang tepat, ini bayi ya, posisinya harus menghadap ibunya dulu. Oke, saya bantu dengan boneka jadi-jadian ini ya. Nah, jadi posisi bayi begini, dia harus menghadap ke ibu. Nah, itu yang paling utama. Jadi kadang-kadang kamu yang baru melahirkan, nih saya kasih contoh yang tidak benar ya. Posisi bayinya begini, tapi yang mereng cuman kepalanya doang. Nah, jadi ini badan kita nih harusnya kalau minum tuh minumannya itu di depan mulut kita. Tapi ternyata begini. Coba berapa lama tahannya, Mak? Kalau Mama Nandi sih paling 3 menitan udah tahan ya. Habis itu udah kram nih bagian sini. Bayinya juga gitu. Oleh karena itu, kalau si bayi nanti diposisikan kembali begini, menyusui berikutnya, dia nggak mau. Dia inget nih, sakit nih ternyata ini. Oh, ternyata menyusui sakit ya. Itulah kenapa posisinya harus dibenerin. Jadi coba kita hadapkan semuanya ke tubuh ibu. Oke. Ini yang pertama. Yang kedua, kita lihat ini telinga itu harus sejajar dengan tangan. Ya, jadi kalau misalnya kepalanya begini, ininya juga nggak benar. Jadi kalau dia sejajar, dia akan seperti garis lurus, telinga, lengan, dan juga kaki. Ya, jadi begini. Ini semua dalam satu garis lurus. Jadi boleh begini, boleh nanti begini,
dalam satu garis lurus atau juga begini dalam satu garis yang lurus ya. Udah paham Maria? Oke. Yang berikutnya yaitu perutnya si bayi itu nempel di perut kita. Kadang-kadang mama baru melahirkan perutnya semakin terdepan ya. Jadi perutnya lebih ke depan daripada payudaranya. Makanya posisinya dibenerin lagi supaya benar tegak. Jadi perut si bayi nempel. Jadi kalau bayinya jauh ya kita bawa ke sini. Jangan nanti nenek kita yang kita bawa-bawa ke sini, Mak. Kadang-kadang gitu ya. Ini bayinya di bawah, ini dibuka, terus ini yang diarahin. Tidak. Tarik bayimu ke perut. Nah, paham ya? Nah, posisi ini adalah posisi yang nyaman untuk bayi. Ya. Kemudian, hidung bayi itu berada di depan puting. Ya. Jadi kamu nggak usah khawatir, bayi itu tidak akan mau hidungnya kejepit. Jadi dia akan berusaha meloloskan diri, itu pasti. Ya. Nah, sekarang kita ke perlekatan. Pada saat bayi sudah begini, nah bayi itu paling baik ya, dia itu kan mulutnya langsung kebuka tuh, dia nyari-nyari, ya nyari-nyari. Nah pastikan dagunya itu nempel di payudara. Ya, kadang-kadang menyusui dagunya nggak nempel. Jadi kamu yang baru melahirkan coba cek dagu bayi kamu tuh nempel nggak di payudara. Kalau tidak nempel berarti perlekatannya belum benar. Jadi harus nempel. Kemudian mulut bayinya itu kebuka lebar. Jadi diambil. Nah gitu ya. Jadi bukan cuma putingnya doang. Kadang-kadang ada bayi yang nyusu di putingnya aja. Itu tidak tepat. Jadi yang paling tepat bayi menyusu itu di lapangan hitam. Ya, di yang ada bintil-bintil hitamnya ini, Mak. Ini namanya areola. Ya, gudang ASI-nya itu ada di bawah. Jadi mulut bayi paling banyak itu harus di areola yang paling bawah. Jadi mulutnya up. Nah, jepit dari atas. Up, jepit dari atas. Gitu ya. Kemudian mulut si bayi itu nggak boleh cuma gini. Nah, tapi mulutnya kebuka. Nah, dan bibirnya doler. Nah, coba deh kamu yang lagi menyusui sekarang perhatiin itu mulut bayinya doer apa enggak? Apakah cuma gini atau bisa diperhatiin ya Mak ya. Ini nggak bisa Mak praktekin kalau perlekatan karena nggak mungkin kita buka-buka payudara ya. Tapi itu ciri-cirinya ya, paham ya. Nah kalau sudah posisi sama perlekatannya benar ya, jadi ASI itu bisa disedot dengan maksimal. Kalau disedot dengan maksimal dia lebih cepat kosong, lebih cepat lagi terisi. Itu dia kuncinya, Mak. Makanya kamu-kamu yang mau melahirkan, yang baru melahirkan, pelajaran pertama menyusui adalah lakukan posisi dan perlekatan yang benar pada saat menyusui. Kalau kamu, Mak, kira-kira bingung, ya bisa tonton video ini. Atau kalau kamu ada di wilayah Medan sekitarnya, Medan, Binjai, Tanjung Rawa, ya lupakan, bisa order di sekolah Mak ya. Ini sekalian promosi. Kalimat ini mengandung iklan ya Mak ya. Nah, jadi bisa order ke kita dan kita akan datang ke rumah kamu, kita bantu kamu untuk mudah-mudahan sukses menyusui. Tapi kita nggak kasih garansi. Kenapa? Karena sukses menyusui itu bukan karena kita yang membantunya aja. Kamu sebagai emaknya, keluarga, suami, dan juga bayi itu semua pengaruhnya penting sekali. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih. Bye-bye.